Saat ku hilang harapan, namun selalu Dia bekerja. Walau ku belum melihat, tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Terus percaya dan berserah, imanku takkan goyah.
masih diberi kesempatan untuk kita boleh sama-sama beribadah, saudara. Walaupun kita di tempat kita masing-masing, tapi saya percaya tidak membatasi kita untuk kita sama-sama boleh bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Mari sama-sama saat ini, saudara, kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita mau mulai ibadah kita. Kayak bersyukur Tuhan untuk hari ini, Tuhan. Yang bersyukur kalau kami masih diberi kesempatan, Tuhan. Dan bila saat ini, Tuhan, yang mau sama-sama, yang mau datang di hadapan-Mu, Tuhan. Yang mau sama-sama bersekutu, memuji, menyembah-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapak, terima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup kami sampai hari ini, Tuhan. Terima kasih, Bapak, kami serahkan Tuhan ibadah kami, Tuhan, dari awal sampai akhirnya. Biarkan Tuhan yang bertata atas pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya setiap saudara yang di rumah sudah juga pasti mengalami Tuhan, mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari sama-sama saat ini kita mau bersuka cita, saudara, di tempat kita masing-masing, tapi tidak membatasi kita untuk kita sama-sama boleh bersuka cita. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Haleluya. Sebab kekuatan kami, Tuhan. Mari sama-sama katakan, saudara. Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia menopangku, Dia menopangku dan keselamatanku. Hanya
ya Tuhan, lebih lagi kita mau siapkan hati kita. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab Engkau Allah Tuhan yang setia dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu beserta Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Yesus. Yes Lord. Oh Tuhan. Haleluya Yesus. Mari sama-sama katakan.
Shalom saudara-saudara, kembali lagi kita bertemu di khotbah online di IFGF Kisitacung. Sebelum kita memulai pembelajaran daripada firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang telah Kau berikan bagi kami. Kami masih bisa memuji nama-Mu, membesarkan nama-Mu, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biar Kau pimpin kami dalam masa pandemi ini. Kami lebih lagi mencari akan Engkau, Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan juga Tuhan, berkati hamba-Mu ini, biar firman yang keluar dari mulut hamba juga benar-benar berasal daripada dalam hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dimanapun kami berada. Biar kami bisa mengerti dan Roh Kudus akan membukakan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Amin, saudara-saudara. Oke, hari ini kita akan belajar gitu ya. Yang dulu kita pernah belajar tentang bounce back ya. Nah, bagaimana kita kembali dari keterpurukan kita gitu ya. Dari masalah mungkin dan sebagainya. Nah, hari ini saya ingin membagikan perihal penting gitu ya. Mengapa ada masalah dalam kehidupan kita? Nah, dalam kehidupan kita kan sering berkata dalam bahasa Inggris gitu ya. Bahasa yang keluar dari mulut kita ini mungkin keluar seperti ini. Why me God? Why me God? Kenapa saya Tuhan? Nah, perkataan ini keluar waktu kapan saudara? Why me God? Kenapa saya yang terpilih untuk di dalam masalah tentunya ya, lebih banyak mengalami masalah ya. Jadi kenapa saya harus mengalami masalah ini Tuhan? Kenapa saya Tuhan? Nah, dari sini kita mau belajar gitu ya, bagaimana Tuhan yang luar biasa, Bapa yang luar biasa itu mengizinkan masalah dalam kehidupan kita gitu. Kalau dulu saya pernah sharing tentang keselamatan ya. Keselamatan itu apa? Yaitu usaha Tuhan untuk mengembalikan kita gitu ya. Manusia dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi ya. Mengembalikan usaha daripada Tuhan, dan usaha kita adalah meresponnya. Dan di dalam perangkat daripada keselamatan itu ya, itu ada penebusan, ada Roh Kudus, ada Injil, dan penggarapan Allah. Nah, hari ini saya lebih fokus kepada penggarapan Allah ya, di mana Allah menggarap kita gitu. Mari kita buka firman Tuhan di Roma 8 ayat 28 ya. Di Roma 8 ayat 28. Saya bacakan ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Nah, di Roma 8 ayat 28 ini, kalau dulu pengertian saya tertumbuk daripada ayat ini, kalau mendatangkan kebaikan itu ya, mungkin dalam pikiran saya tentang tidak salah pilih jodoh gitu ya, mendapatkan pekerjaan yang baik ya. Jadi dari kebaikan ini, kalau kita pelajari dari ayat 1, 2, 3 terus ya di Roma 8 ini, terutama di perikop ini tidak ada berbicara tentang bagaimana tentang hal pemenuhan kebutuhan jasmani ya. Nah, kebaikan ini apa? Kebaikan ini adalah kodrat yang diubahkan ya. Allah bekerja ya, Allah bekerja. Kalau turut itu dalam bahasa aslinya nggak ada ya, itu penambahan dari bahasa Indonesia. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan ya. Nah, kebaikan ini tidak boleh dipahami ya hanya tentang pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti nggak salah pilih jodoh lah, mendapatkan pekerjaan baik dan sebagainya. Tapi lebih diutamakan di perikop pasal Roma 8 ini adalah kodrat yang diubahkan ya, kodrat yang diubahkan. Jadi kebaikan ini harus sesuai dengan daripada kehendak Allah, bukan menurut kita gitu ya. Nah, kodrat yang diubahkan ini seperti apa? Jadi begini ya, Allah itu kan memiliki tatanan ya, dia mempunyai rule, dia mempunyai peraturan untuk melakukan kehendaknya. Begitu juga dengan kita gitu ya.
Jadi manusia ini nggak bisa tiba-tiba berubah gitu ya. Nah, perlu ada sarana yang disediakan oleh Bapa. Nah, kalau dulu saya pernah sharing, yaitu tentang kodrat dosa. Ya. Jadi manusia ini udah berdosa dari awalnya, dari keturunan Adam, kita semua keturunan Adam ya. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah ya, kodrat dosa, meleset gitu ya. Nah, Tuhan ingin ubahkan kita ya. Tuhan ingin ubahkan kita. Itulah kebaikan Bapa, mengubah kita menjadi kodrat ilahi ya. Jadi kalau misalnya saudara pencinta akuarium ya, ikan, air laut itu kan nggak bisa ditaruh di akuarium air tawar kan, nggak bisa, mati dia ikan itu pasti butuh waktu, dalam berapa waktu pasti akan mati. Jadi bagaimana ikan yang air laut bisa ditaruh di akuarium air tawar? Dia harus berubah kodrat dulu ya, berubah kodratnya untuk bisa menyesuaikan diri. Begitu juga dengan kita ya, kita juga harus berubah kodrat di sini. Nah, dari sini kita mau melihat gitu ya, kebaikan Tuhan ini yaitu merubah dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Ini yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita gitu ya. Dan Tuhan bekerja itu mempunyai rule, mempunyai tatanan yang tidak bisa manusia itu tiba-tiba berubah. Dan Bapa menyediakan sarana dari penggarapan itu gitu ya. Kalau kita lihat ya kehidupan umat manusia, kalau kita tarik garis panjang gitu ya, akhirnya itu, akhir daripada kehidupan yaitu kematian pasti ya. Manusia itu dari lahir itu udah harus menghadapi kematian. Tinggal waktunya saja tidak tahu kan kapan dia meninggal ya. Nah, di tengah-tengah ini dari kita lahir ya sampai umur manusia 70-80 tahun kan. Nah, di tengah-tengah ini adalah proses ya. Proses yang Tuhan sediakan. Seperti di Lukas 13 ayat 24 gitu ya. Kalau saudara nanti bisa catat, saudara bisa baca tentang kita harus melepaskan diri baru bisa menjadi murid ya. Terus di 2 Korintus 5 ayat 9, Rasul Paulus menulis berusaha gitu ya, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Berusaha di sini. Terus di Roma 8 ayat 12 ya, kita bukan orang berhutang menghidup menurut daging ya, tapi menurut roh. Terus di Ibrani 12 ayat 1 ya, kita mempunyai baik saksi, baikkan awan mengiringi kita, mari kita meninggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, kehidupan kita ini adalah proses ya. Tuhan menyediakan satu sekolah kehidupan sebelum kita menuju daripada kematian. Jadi Tuhan menyediakan momentum ya, kejadian. Itu sarana yang disediakan oleh Bapa dalam kehidupan kita. Jadi orang Kristen itu harus mempunyai sense of crisis. Ya, apa itu? Rasa krisis gitu loh. Seperti zaman COVID di Taiwan sekarang ini kan, sedikit-sedikit cuci tangan, ya kan? Sedikit-sedikit semprot alkohol. Itu kan ada rasa krisis. Takut gitu loh terpapar virus COVID itu. Ya, begitu juga dengan kita. Kalau kita tidak mempunyai rasa krisis, ya, setiap momentum, setiap kejadian yang Tuhan sediakan itu akan berlalu begitu saja. Dan sedangkan manusia sibuk dengan kebutuhan pribadi, keinginan pribadi, ya, bukannya nggak boleh gitu, sibuk sehingga melupakan krisis utamanya itu apa, ya. Waktu manusia diciptakan itu apa? Krisis akhirnya itu apa? Gitu. Itu berlalu begitu saja kalau nggak ada rasa krisis, sense of crisis ini ya. Dan kita menggerutu, terus komplain, nyalain orang, ya, nyalain pasangan hidup, orang tua lah, teman kita, dan akhir-akhir nyalain Tuhan. Dan kita kehilangan rasa krisis ini gitu loh. Nah, hari ini kita mau belajar, saudara-saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara semua, kita mau belajar bagaimana kita bisa menanggapi daripada momentum kejadian yang Bapak sediakan dalam kehidupan kita untuk kita berubah dari kodrat dosa untuk berubah menjadi kodrat ilahi. Ya, dan di Roma 8 ayat 28 pun dikatakan ya, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang
mengasihi dia bagi mereka yang mencintai dia. Nah, mengasihi seperti apa? Ya, mengasihinya seperti apa? Di Markus 12 ayat 30. Ya, saudara bisa buka atau saya bacakan nanti ya. Markus 12 ayat 30. Firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tuhan minta segenap. Untuk orang yang mengasihi Tuhan, baru Tuhan bisa proses, saudara. Dan orang yang tidak mengasihi dengan segenap, Tuhan akan melalukan begitu saja, gitu ya. Tuhan itu absolut, saudara. Dia tidak mau dapetin sisa ya. Dia mau 100% atau tidak usah sama sekali. Saya belajar dalam kehidupan. Saudara pun sama, harus memberikan kepada Tuhan 100% atau tidak usah sama sekali. Ya, Tuhan akan berbicara melalui penggarapannya, ya. Bapak akan berbicara, memberikan proses dalam sekolah kehidupan kita ini untuk orang yang mengasihi Tuhan, ya, untuk orang yang mengasihi Tuhan. Mengasihi seperti apa? Yaitu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Jadi kita nggak bisa seperti orang kuliah gitu ya, orang sekolah, terus tidur, sehingga pelajarannya lewat. Begitu juga dengan kita, ya, kita masuk dalam sekolah kehidupan yang Tuhan berikan, yang Bapa berikan, tapi kita tidur, ya. Kita nggak mengasihi Allah. Kejadian Allah akan lewat, momentum Allah akan lewat begitu saja, ya. Dia akan lewat begitu saja dan kita tidak menyadarinya, ya. Nah, perubahan kodrat, ya, dari kodrat dosa, ya, kita kan kodrat dosa ya, menjadi kodrat ilahi, bukan dengan cara ajaib, bukan dengan mujizat, tapi melalui sebuah proses, ya, melalui setiap kejadian atau peristiwa. Jadi melalui proses Tuhan sediakan, dan itu tidak bisa melalui cara ajaib ya. Kita berdoa semalam suntuk, Tuhan aku nggak sabar, tiba-tiba besok pagi langsung jadi orang sabar. Ya, Tuhan aku pemarah gitu ya, emosi nggak terkontrol, didoakan langsung bisa jadi orang yang sabar. Nggak bisa seperti itu. Ya, Tuhan memberikan sebuah proses dalam kehidupan, dalam setiap kejadian. Ya, Allah mendesain banyak kejadian dalam kehidupan kita untuk mengubah karakter kita, ya. Yang klimaksnya itu kita dapat mengalami perubahan kodrat dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Ya, Tuhan mendesain banyak kejadian dalam kehidupan kita, ya, untuk mengubah karakter kita yang jelek. Karena karakter kita ini udah jelek dari awalnya, udah terpapar oleh kondisi dunia dari awalnya, dan Tuhan ingin ubahkan. Ya, untuk mengalami perubahan itu Tuhan menyediakan, ya, setiap kejadian dalam sekolah kehidupan kita untuk mengubahkan kita gitu ya, agar kita bisa bertemu dengan Tuhan dengan layak, dengan keadaan yang indah, ya. Nah, melalui kejadian hidup yang kita alami atau kita jalani, Allah membidik kelemahan-kelemahan kita dan mengubah hidup kita untuk menjadi manusia sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi apa kelemahan kita? Ya, mungkin kita nggak melakukan perbuatan yang melanggar moral ya, seperti membunuh, berzina, judi dan sebagainya. Tapi kalau saudara renungkan dalam kehidupan kita ini masih banyak monster dalam kehidupan kita, ya, pemarah kita, egois kita, ya, terus pendendam kita, emosi kita itu ada di dalam kehidupan kita, dan itu kelemahan-kelemahan kita, dan setiap kita berbeda. Tuhan memberikan kurikulum yang berbeda dalam kehidupan, seperti sekolah ya, kurikulumnya berbeda-beda. Setiap pribadi, dan dahsyatnya Tuhan, dahsyatnya Bapa, setiap pribadi ini Tuhan berikan kurikulum yang luar biasa untuk mengubahkan kelemahan kita, ya. Dan Allah ada tatanan, ingat ya, dalam mengubah kita. Bukan kita berdoa, Tuhan ubahkan aku sesuai kehendak-Mu. Nggak bisa, ya. Tuhan nggak bisa ubahkan secara ajaib dan mujizat, itu nggak ada. Tuhan sediakan setiap peristiwa, kejadian, penggarapan. Kita masuk dalam sekolah kehidupan, Tuhan yang akan merubah kita. Dan Tuhan mendesain segala sesuatu itu ya. Bahkan ya, ketika kita salah mengambil keputusan, salah melangkah,
Ya, di situ pun Tuhan bekerja loh untuk mengubah kita. Ya, luar biasa Tuhan ini. Ya, Tuhan bahkan mengubah kita waktu kita bersalah, ya, mengambil keputusan, salah melangkah, akhirnya kita jatuh, dan Tuhan bekerja di situ. Nah, itu ada kelemahan-kelemahan kita yang dibidik oleh Bapak gitu. Nah, sekarang apa fokus kehidupan saudara, Bapak Ibu, saudara semua? Apa fokus kehidupan saudara? Saudara tahu kan kaca pembesar, kalau kita pas di bawah sinar matahari, kalau kita center gitu ya, di bawah kertas, itu kertas akan terbakar. Tangan pun nggak tahan, karena dia fokus. Nah, saya mau tanya kepada saudara, apa fokus kehidupan saudara? Ya, kalau fokus kita bias ya, fokus pada hal yang lain, kejadian momentum yang Tuhan berikan ini akan lewat begitu saja loh, ya. Jadi fokus kita apa? Bukan terhadap hal-hal duniawi, saudara. Fokus kita hanya Tuhan dan kerajaannya. Maksudnya apa? Tuhan dan kerajaannya. Tiap hari ke gereja gitu. Tiap hari berdoa, nggak makan, nggak minum, nggak keluar, nggak bekerja. Bukan. Ya, fokus dan Tuhan dan kerajaan kita berperkara kepada Tuhan gitu ya. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, apa yang masih tidak patut kita lakukan gitu ya? Apa perbuatan apa yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan itu? Kita perkarakan gitu ya. Jadi setiap tindakan kita, setiap perkataan kita, setiap pikiran kita itu harus selalu selaras dengan pikiran perasaan Tuhan. Itu adalah fokus pada Tuhan dan kerajaannya, gitu. Ya, hidup saya pun dulu nggak fokus, saudara. Ya, bias. Saya punya banyak keinginan, saya punya banyak hobi. Dia mungkin dari itu tidak melanggar norma-norma umum ya. Tapi saya kira itu nggak menyenangkan hati Tuhan. Dan saya mau kehidupan saya, gitu ya. Saya rindu saudara semua mengerucut ke atas seperti piramid. Dari banyak keinginan-keinginan saudara hilangkan, saudara fokus seperti kerucut gitu ya. Saya mulai belajar, saya tinggalkan hobi-hobi saya, ya. Saya pakai waktu saya untuk belajar, untuk berdoa, untuk mencari Tuhan. Dan saya rindu saudara pun bisa seperti itu ya. Saudara belajar gitu, mengerucut, fokus kehidupan saudara itu mengerucut ya. Bukan berarti kita nggak boleh bekerja, kita nggak boleh mempunyai hobi gitu ya. Kalau Tuhan senang di situ, ya saudara kerjakan, it's okay gitu ya. Saudara cari, temukan dalam persekutuan saudara dengan Tuhan. Tuhan, hobi saya ini, Tuhan apakah Tuhan berkenan? Tuhan akan berbicara. Tuhan itu hidup ya. Kalau saudara percaya Tuhan kita hidup, Tuhan akan berbicara dalam kehidupan saudara. Dan saya temukan kurikulum saya sendiri, dan saya belajar apa yang Tuhan inginkan, apa yang saya ingin fokus kepada Tuhan gitu ya. Saya ingin fokus kepada Tuhan. Saya ingin mengerucutkan semua pandangan saya. Saya juga rindu saudara belajar gitu. Apa fokus dalam kehidupan saudara? Di dalam Lukas 14 ayat 33 ya. Di dalam Lukas 14 ayat 33 saya bacakan kepada saudara. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku ya. Demikian pula lah tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya ya dari segala miliknya. Nggak boleh ada yang mencengkeram hidup saudara, nggak boleh ada yang membelenggu hidup saudara ya. Seperti apa saudara? Dosa ya, dosa saudara harus bereskan dalam bereskan sama Tuhan gitu ya. Kepahitan, amarah kita, amarah membalas dendam, bahkan ya cinta kepada keluarga kita yang melebihi daripada Tuhan, itu juga tidak boleh saudara. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya ya, saudara bisa lihat Tuhan ingin kita memberikan cintanya itu 100% kepada Tuhan. Berarti Tuhan tidak ingin sisa. Bukan kita tidak boleh mencintai anak, istri atau suami, yang bukan. Tapi ingat posisi Tuhan harus yang terutama. Kita mencintai mereka, mencintai anak-anak, mencintai istri, suami, karena kita mencintai Tuhan. Itu sangat berbeda saudara ya. Saudara akan bisa berada di posisi perspektif yang berbeda waktu saudara memberikan semuanya kepada Tuhan. Saudara akan melihat cinta kepada mereka akan lebih tulus, akan lebih murni saudara. Memang kita belajar bersama-sama gitu ya. Oke.
Ketika pikiran kita jika kita berpikir masalah hidup hari ini lebih besar ya. Jika kita berpikir masalah hidup hari ini lebih besar daripada hal kerajaan Allah, berarti kita sedang memberhalakan masalah. Saya bacakan ya. Jika kita berpikir masalah hidup hari ini lebih besar daripada hal kerajaan Allah, berarti kita sedang memberhalakan masalah. Jadi memberhalakan itu bukan bentuk penyembahan berhala secara fisik gitu ya, tapi hal-hal yang menduakan hati kita selain daripada Tuhan. Kita udah memberhalakan, baik itu hobi, baik itu keluarga kita, baik itu pekerjaan kita dan sebagainya. Karena waktu kita berpikir, pikiran kita penuh dengan masalah gitu, kita nggak ada damai sejahtera, nggak bisa doa, nggak bisa mengucap syukur gitu, dan itu memberhalakan masalah, saudara. Ya, saya mau ajak saudara tidak memberhalakan masalah gitu ya. Saudara menangkap kan apa tujuan daripada Tuhan mengizinkan pencobaan ya terjadi dalam kehidupan kita, mengubah dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Kelemahan-kelemahan kita diubahkan Tuhan melalui sekolah kehidupan, dan di dalam sekolah kehidupan ada kurikulum yang Tuhan sediakan bagi kita masing-masing, karena kelemahan kita berbeda-beda. Tuhan izinkan, tapi ingat, kita harus mengasihi Tuhan, ya, mengasihi seperti apa? Segenap yang tadi kan. Dan fokus saudara apa? Ya, fokus saudara apa saat ini? Tuhan semakin inginkan waktu kita pendewasaan, semakin dewasa, ya, bukan anak-anak terus ya, semakin dewasa kita mengerucut ke atas, ya. Saya pun banyak masalah, saudara, tapi saya belajar, ya. Saya belajar untuk tidak mendoakan masalah itu. Saya bertanggung jawab, bukan artinya saya ada masalah saya tinggalkan, tidak. Saya tetap bertanggung jawab, tapi di lain itu saya berserah kepada Tuhan, ya. Tuhan akan pimpin, ya. Saya yakin sekali Tuhan akan pimpin masalah itu dalam kehidupan, untuk kita tidak memberhalakan masalah itu, ya. Tuhan akan berikan damai sejahtera, ya. Nah, ada 3 poin terakhir, saudara, yang saya ingin bagikan gitu ya. Waktu pencobaan itu datang, ya. Ini yang harus saudara tangkap di dalam penalaran saudara. Saudara bisa berubah, ya. Perspektif saudara berubah, cara berpikir saudara berubah. Yang pertama itu, kalau pencobaan itu datang, ya, dalam kehidupan saudara dan saya. Yang pertama, tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah. Ya, yang pertama, tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah. Ya, di dalam Matius 10 ayat 30. Di dalam Matius 10 ayat 30. Saya bacakan ya. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Rambut kepala kita tuh terhitung. Artinya diperhitungkan. Terhitung itu dalam bahasanya diperhitungkan semuanya. Kita keramas, saudara ya. Keramas. Kita tahu gak sih berapa jumlah rambut kita yang rontok? Apalagi rambut saya pendek, saudara ya. Bagaimana bisa menghitung? Tapi Tuhan perhitungkan loh. Amin, saudara. Tuhan perhitungkan. Jadi nggak ada sesuatu yang terjadi ya di luar daripada kehendak Allah. Contohnya Ayub. Ya, Ayub orang yang mengasihi Tuhan, ya, sangat mengasihi Tuhan. Tuhan izinkan semua pencobaan terjadi dalam kehidupan. Apakah itu di luar kehendak Tuhan? Oh tidak. Itu semua di dalam kontrol daripada Tuhan, dan Tuhan izinkan. Ya, Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya, dari kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Oke, itu yang pertama. Ya, yang pertama itu apa? Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar daripada kehendak Allah. Yang kedua, saudara, waktu pencobaan itu datang, ya, saudara ingat, tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Nggak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, saudara bisa buka. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, saya bacakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, ya. Pencobaan biasa loh, saudara ya. Bukan pencobaan luar biasa, pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, ya. Dan Rasul Paulus tidak menulis di sini pencobaan yang tidak melebihi kekuatan jemaat Korintus. Oh enggak, manusia. Semua manusia berarti agama apapun yang ada di kolong langit ini, ya. Tuhan tidak akan melebihi pencobaan yang melebihi kekuatan daripada manusia. Juga kita. Tuhan tidak akan memberikan itu, ya.
Tuhan akan tidak ada yang di luar daripada kontrol Tuhan ya, di luar daripada kehendak Tuhan, dan tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Kita harus ingat ya, pencobaan kita masih biasa, belum sampai mencucurkan darah, tetes darah gitu ya. Nah, tidak melebihi kekuatan daripada manusia gitu. Nah, yang ketiga saudara, ya, yang ketiga kalau pencobaan itu datang gitu ya, sangat berat sekali dalam kehidupan saya dan saudara gitu ya. Kalaupun pencobaan itu sangat kuat ya, sangat besar ya, sangat menyakitkan, itu bisa menjadi sebuah promosi atau pukulan atas kesalahan kita agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama ya. Kalau pencobaan itu sangat kuat terjadi dalam kehidupan kita ya, menyakitkan banget, serasa-rasa udah gak tahan, itu bisa menjadi satu promosi loh, promosi iman dalam kehidupan kita. Atau mungkin kita pernah melakukan kesalahan ya, dan Tuhan harus pukul ya, agar kita tidak mengulangi kesalahan sama, agar kita ingat kita di jalan di track yang salah dan Tuhan mau mengubahkan kita ya. Kalau saudara lihat kehidupan daripada Raja Daud pun demikian ya. Waktu dia mengalahkan Goliat, disitulah Tuhan mendidik dia kan. Waktu dia mengalahkan Goliat, terus Raja Saul jealous, iri kepada dia, mengejar dia sampai kemana-mana. Tapi di belakang Tuhan promosikan dia kan menjadi seorang raja Israel. Dan begitu juga waktu dia jatuh di dalam dosa perzinahan, ya. Dan setelah itu pedang tidak pernah selesai dalam kehidupan keluarganya, ya. Dan Tuhan juga pukul dia melalui Absalom, dia dikejar-kejar oleh Absalom gitu ya. Dan luar biasa sekali gitu loh. Tuhan dan Daud bisa berubah, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Waktu Tuhan menyediakan pencobaan itu dikejar oleh Absalom. Bahkan di hari tuanya pun Daud berkata, kalau memang aku harus hancur, aku hancur di tangan Tuhan. Nah, kita bisa melihat daripada hati seorang Raja Daud benar-benar diubahkan atas apa yang disediakan, penggarapan yang disediakan oleh Tuhan ini, saudara. Ya, jadi setiap pencobaan kita, ombak, ya saya katakan ombak, ya akan teduh sesuai waktunya Tuhan, bukan waktu kita, ya, bukan waktu kita. Dan Tuhan yang ciptakan ombak itu, kita nggak bisa menciptakan ombak, ya. Kita tidak bisa ciptakan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa berselancar mengikuti ombak, ya. Kita bisa berselancar. Semakin tinggi daripada ombak itu, kita bisa berselancar di dalam ombak itu, ya. Nah, mungkin kita berkata, Tuhan sampai kapan Tuhan? Sampai kapan pencobaan ini? Sampai kapan berselancarnya? Ya, yang pertama, saudara harus ingat, saudara harus percaya kepada Tuhan. Semua pasti ada akhirnya. Ya, kalau saudara menghadapi pencobaan saat ini, masalah, ya, sangat berat, dan saudara berkata, Tuhan sampai kapan? Biar kita tidak berkata kepada mulut ini. Dan saya pun tergoda untuk memperkatakan, tapi saya dalam hati saya berkata, tidak Tuhan, ini adalah sesuai dengan waktumu. Dan percaya kepada Tuhan, semua pasti ada akhirnya. Dan Allah memiliki kurikulum, ya, rencana untuk merubah kita. Ya, hidup ini sangat singkat, saudara. Masalah satu datang, masalah satu selesai, yang lain pasti akan datang. Dan tidak akan pernah berakhir, ya. Waktu kapan masalah itu selesai? Ya waktu kita menutup mata, ya, masalah itu baru selesai. Tapi dari situ kita belajar, justru dengan adanya masalah kita bisa bertumbuh. Ya, kalau kita saat ini tenang-tenang saja mungkin ya, nggak ada masalah, terus ya, saudara harus hati-hati. Saudara mungkin ada di zona nyaman gitu ya. Saudara mungkin bisa terbuai dengan kenyamanan hidup ini. Harus hati-hati. Justru dengan ada masalah, ya, justru dengan adanya pencobaan itu mendekatkan diri kita pada Tuhan. Ya, kita lebih mencari Tuhan, lebih mencari kehadiratnya, kehendaknya, dan di situ Tuhan berbicara dalam kehidupan kita semua. Dan bagi saudara yang mungkin saat ini tidak mengalami masalah, saudara hidup tenang-tenang di itu, saudara harus hati-hati, harus lebih mencari Tuhan lagi, karena kalau tidak saudara bisa terbuai di dalam zona zaman, ya, dan akhirnya saudara bisa saudara bisa dipanen oleh dunia ini, saudara akan bisa terhilang, ya. Maknai setiap kejadian dalam hidup kita ini sebagai pemberian Tuhan untuk mendewasakan kita, ya. Maknai setiap kejadian dalam hidup ini
sebagai pemberian Tuhan, ya, untuk mendewasakan kita, ya. Kalau misalnya saya tidak mengalami pukulan daripada Tuhan, saya yakin saya tidak akan pernah bisa sampai pada saat ini di mana saya bisa bertumbuh. Saya tidak akan pernah menemukan kebenaran ini, ya. Saya yakin setiap orang tua pasti rindu anak-anaknya bertumbuh dewasa, mandiri, bisa makin bertanggung jawab, ya. Dan kedewasaan, ya, atau kodrat ilahi ini nggak bisa dicapai dengan mujizat, ya, dengan cara ajaib. Itu nggak bisa, saudara, ya, nggak bisa dicapai dengan kedewasaan, ya, nggak bisa dicapai dengan cara mujizat atau cara ajaib, ya. Kedewasaan ini perlu proses dalam sekolah kehidupan, dan saya yakin dari kita, Bapak Ibu, saudara semua, pasti banyak mengalami masalah, ya. Apalagi di situasi pandemi seperti ini. Mungkin masalah rumah tangga, ya, suami istri mungkin tidak akur, masalah dengan orang tua, dengan pekerjaan, masalah dengan kolega kerja, masalah dengan teman sekolah di asrama, dan masih banyak lagi, ya, masalah yang kita hadapi dunia ini, ya. Dan saya yakin, dan saya ajak saudara, kebenaran ini akan mengubah paradigma saudara berpikir, ya, mengubah cara hidup saudara, dan cara saudara memandang masalah ini pasti akan berbeda. Dan saudara tidak menyalahkan lingkungan, saudara tidak menyalahkan orang lain, saudara tidak menyalahkan Tuhan, ya. Dan dari situ, dari paradigma yang berpikir yang diubahkan, kita akan menjadi orang yang bertanggung jawab, ya. Kalau anak muda bisa mengerti kebenaran ini, saudara, anak-anak muda pasti akan lebih dipakai oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan sarana, ya, penggarapan setiap kejadian untuk mengubah kita, mendewasakan kita, sehingga kita bisa menjadi kodrat ilahi, ya. Jadi akhirnya bukan saja secara de jure, maksudnya secara hukum, ya, kita diakui anak Allah, itu, ya. Waktu kita berucap, ya, percaya dalam hati, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dibaptis, secara de jure, secara hukum kita adalah anak Allah. Tapi secara de facto belum, ya. Bukan saja itu, tapi Tuhan ingin bukan saja secara de jure, tapi juga de facto kalau kita adalah anak Allah. Kapan itu? Ya, waktu kita menutup mata. Jangan sampai, ya, waktu kita menutup mata, Tuhan berkata kepada kita, Jason, aku tidak mengenal engkau, enyah engkau dari hadapanku. Bagaimana perasaan saudara waktu saudara ada dalam situasi seperti itu? Bagaimana? Apa yang kita perjuangkan? Kita mungkin berkata, Tuhan, saya datang beribadah kepada engkau, Tuhan. Tuhan, tiap hari saya mengembalikan perpuluhan, saya menyembah Tuhan dan sebagainya, saya membaca firman Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, enyalah engkau dari hadapanku. Karena engkau tidak menjadi kodrat ilahi, enggak menjadi seperti Tuhan Yesus, serupa dengan Tuhan Yesus, sempurna seperti Bapa. Tidak menanggapi penggarapan daripada Tuhan. Setiap kejadian, setiap peristiwa itu lewat begitu saja. Dendam kita masih ada, emosi kita masih ada, ya kan? Kemarahan kita, cemburu kita, semua masih ada waktu kita menutup mata. Dan Tuhan ingin bereskan, ya. Tuhan ingin selesaikan, bukan melalui mujizat, ya, bukan melalui cara ajaib, tapi melalui setiap peristiwa. Tuhan dewasakan kita, membidik setiap kelemahan kita, memberikan kurikulum dalam kehidupan kita, gitu, ya. Nah, saudara harus bisa membuat Bapa tersenyum melalui setiap perbuatan kita, perkataan kita, pikiran kita, ya, sesuai dengan perasaan Tuhan Yesus, gitu, ya. Saya mengajak saudara semua saat ini, apapun saudara yang menghadap masalah apa yang saudara hadapi saat ini, ya, terutama masa pandemi ini, mungkin yang kita bekerja harusnya full, nggak bisa lagi seperti saya harus menjaga anak, ya, gantian dengan istri menjaga anak, tidak bisa mendapatkan gaji yang full, ya, it's okay, gitu, ya. Kita semua berserah kepada Tuhan. Tuhan mempunyai program kurikulum yang luar biasa, ya, dalam kehidupan saya, dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara semua. Tuhan akan bekerja secara luar biasa, ya. Dari saudara harus tanggapi, saudara harus ubah mindset, ya, paradigma saudara berpikir, ya. Bukan masalah itu mendatangkan kesusahan bagi kita, ya. Tuhan ingin ubahkan, ya. Kalau lingkungan kita tidak berubah, masalah kita tidak pernah berakhir, kita harus berubah, ya. Kita harus berubah. Kelemahan kita apa? Kita harus ubah.
Itu yang Tuhan inginkan ya, seperti buah ya. Tuhan tidak menginginkan karunia, menginginkan apa yang ada karunia dalam diri kita, tapi adalah buah-buah roh terbentuk dalam kehidupan kita. Dan buah roh itu seperti sekarang lagi musim buah leci, mangga ya kan. Itu tidak terjadi kan dalam satu malam tiba-tiba keluar buahnya. Tidak, perlu proses, perlu sinar matahari, perlu air, perlu pupuk untuk bisa menjadikan buah yang manis. Demikian juga dalam kehidupan kita gitu ya. Buah-buah roh ini tidak terbentuk seketika, mujizat, cara ekspres. Tidak bisa gitu. Kita harus masuk dalam sekolah kehidupan di mana Tuhan ingin mendewasakan kita. Dan terutama Tuhan ingin mengubah ya kita dari kodrat dosa ya. Kita meleset daripada daripada Tuhan gitu ya. Kita berubah menjadi kodrat ilahi. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara semua gitu. Saya rindu saudara tetap mengasihi Tuhan di masa pandemi ini, tetap fokus kepada Tuhan. Apapun masalah yang saudara hadapi, saudara harus ingat gitu ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Ya, setiap tatanannya, setiap pencobaan, setiap kurikulum itu tidak terjadi di luar kontrol. Semua dalam kontrolnya Tuhan, dan Tuhan tidak memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Tidak. Ya. Dan walaupun itu sangat berat, ya, Tuhan akan mengangkat kita. Ingat. Dan juga mungkin ada dosa dalam kehidupan saudara yang saudara harus bereskan, yaitu pukulan kepada Tuhan. Karena Bapak mengasihi anak, di mana Bapak mengasihi anak, Bapak pasti memukul, ya. Ya, seperti anak saya, ya, sekarang sih udah jarang. Dulu kecil kalau tidak mendengarkan, tidak bisa dididik, pasti akan dipukul. Demikian juga kita. Tapi kita tidak mau menjadi orang Kristen yang anak-anak terus. Kita harus bertumbuh menjadi dewasa. Kita harus semakin terus menjadi dewasa, ya, semakin mengerti apa yang menjadi pikiran dan perasaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini yang dituntut oleh orang Kristen, ya. Bukan Kristen baby terus, ya. Terus bertumbuh, mengerucut, fokus, ya, terus ke atas sehingga kita bisa menjadi sempurna seperti Bapa. Ini firman Tuhan hari ini yang saya ingin bagikan kepada saudara, ya. Kejadian, penggarapan dalam kehidupan saudara, pencobaan yang saudara hadapi, ya, Tuhan ada di dalamnya situ. Ya, seperti ombak yang besar sekali, ya, kita tidak bisa ciptakan, ya. Dan kita tidak tahu waktunya kapan selesai ombak itu, tapi kita bisa berselancar. Kita bisa berselancar di ombak itu sampai kepada pantai yang Tuhan inginkan. Itu pantai di langit baru dan bumi yang baru yang Tuhan janjikan kepada kita orang-orang percaya. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap masalah yang kami hadapi Tuhan tidak keluar daripada kontrol tangan-Mu, tidak keluar daripada kehendak-Mu. Kau berdaulat atas kehidupan kami dan Kau ingin memproses kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu semua Tuhan, tempat yang mendengarkan streaming YouTube ini Tuhan. Tuhan, dalam kehidupan mereka banyak masalah Tuhan. Tuhan, biar Kau berbicara waktu mereka mau mengasihi Engkau lebih lagi dengan segenap hati, akal, budi, pikiran, segenap semua kekuatan Tuhan. Dan fokus hanya kepada Engkau, Kau berbicara dalam kehidupan mereka. Kau bidik kelemahan-kelemahan mereka Tuhan. Apa yang belum berkenan kepada Engkau, Kau sempurnakan, Kau ubahkan dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam masa pandemi ini Tuhan. Kami makin bisa terus bertumbuh Tuhan dalam pengenalan akan Engkau. Kami ingin rindu Tuhan. Kami bukan saja terus menjadi baby saja. Kami ingin terus bertumbuh semakin dewasa dan mengerti hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat tangan saudara. Bapa, kami mengucap syukur. Kau berkati kami semua Tuhan yang mendengarkan streaming daripada YouTube ini. Tuhan, biar Kau berkati kehidupan mereka Tuhan. Baik mereka yang sekolah, baik mereka yang berumah tangga Tuhan, baik mereka yang bekerja semua Tuhan. Biar kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami semua Tuhan. Berkati juga Pastor Hendra dan keluarga juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga jemaat yang ada di Kaohsiung juga Tuhan, di Taichung semua. Biar kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami dan Kau tuntun kami Tuhan.
biar kami bisa terus menjadi dewasa, semakin berkodrat ilahi dan semakin mengenal akan kehendak-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan berkati saudara. Halo guys, hari ini Minggu tanggal berapa sih? 16 Mei kita live stream guys, gara-gara COVID lagi guys di hewan guys. Lagi syuting guys. Halo San. Halo? Sekarang buat video pengumuman ya? Oke, aku next. Shalom. Kami akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk seminggu ke depan. Ibadah Super Sunday akan diadakan secara online di YouTube kita AFGF Culture pada pukul 11. Lalu ibadah iKids sementara ditiadakan. Doa pada hari Jumat malam akan diadakan pukul 7.30 secara online di Instagram kita AFGF Culture. iCare Youth akan diadakan setiap hari Sabtu jam 3 sore secara online via Zoom. Dan juga iCare Moms akan diadakan setiap minggu 3 di Zion Church. Bagi ada perubahan atau tambahan, kami akan menghubungi lewat grup lain. Bagi kalian yang ingin baptis, kalian bisa ikut kelas ISAFE. Kalian bisa menghubungi kami di Instagram kami @IFGF Culture. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa menghubungi kami di Instagram kami @IFGF Culture. Dan Instagram kami di AFGF Culture. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Stay safe and God bless you. Bye.